Yes, akhirnya Indra Syafri buka suara tentang strategi sengaja mengalah lawan Thailand dan sudah menyiapkan strategi jitu untuk menaklukkan dan bombardir tuan rumah Korea Selatan. Dikabarkan sampai para pemain dan pelatih Korea Selatan ketar-ketir dan auto panik jadi prediksiku. Kira-kira apa yang akan dilakukan Indra Syafri jelang lawan Korea Selatan yang digadang-gadang jadi ajang pertaruhan kedua pelatih top Eropa tersebut? Simak videonya sampai akhir. Wow, gokil! Auto merinding dan terkejut dibuatnya. Asisten pelatih baru Shin Tae-yong mengaku terkejut dan betapa kagetnya melihat potensi dan kualitas striker timnas Indonesia saat ini. Sampai-sampai menjamin akan ada hujan gol di laga melawan Arab Saudi dan Australia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia awal September mendatang. Saking takjubnya sampai bilang belum pernah saya lihat kualitas striker sebagus ini selama karir kepelatihannya, jadi prediksiku. Kira-kira siapa striker yang dimaksud? Temukan jawabannya di sini. Gacor! Kabar baik dari Eropa. Dikabarkan 3 bek terbaik Eropa saat ini seperti William Saliba, Virgil van Dijk sampai Lisandro Martinez dikabarkan akan segera bergabung dengan timnas Indonesia dan ikut TC jelang laga kontra Arab Saudi dan Australia. Dijamin auto kokoh dan gak akan kebobolan, jadi harapanku saat ini. Di sisi lain, 3 bek timnas Indonesia jadi andalan di kasta teratas Eropa. Shin Tae-yong makin pede bawa Garuda tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini video lengkapnya. Yes, pelatih kawakan level top Eropa sekaligus pemegang predikat pelatih terbaik saat ini, Pep Guardiola, akan segera terbang ke Indonesia untuk menemui Shin Tae-yong untuk memberikan dukungan langsung dan kasih tahu senjata rahasia untuk mengalahkan Roberto Mancini dan tim asuhannya, jadi doaku saat ini. Di sisi lain ini tanggapan Shin Tae-yong akan adu kualitas dengan Roberto Mancini. Begini katanya. Mengerikan. Para supporter timnas Vietnam dikabarkan saat ini sedang melakukan demo besar-besaran dan berpotensi rusuh, menuntut federasi sepak bola negaranya agar segera meniru cara-cara yang dilakukan timnas Indonesia sehingga bisa maju dan punya kualitas pemain kaliber Eropa seperti sekarang ini, jadi dugaanku saat ini. Di sisi lain, media Vietnam ketakutan timnas Malaysia akan minta bocoran pada timnas Indonesia cara menaklukkan Vietnam. Begini cerita lengkapnya. Kabar mengejutkan datang dari pelatih Arab Saudi Roberto Mancini, dikabarkan panik dan segera merubah strategi timnya dan membuat para pemain dan staf lainnya kebingungan dan mengatakan Mancini sedang gila. Mancini panik dan tidak siap menghadapi timnas Indonesia yang diasuh Shin Tae-yong, jadi prediksiku saat ini. Di sisi lain, tak mau kalah dengan Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Roberto Mancini langsung melakukan ini terhadap tim asuhannya di latihan pertama. Kira-kira apa ya? Menarik untuk disimak. Yes, dunia sangat terkejut. Kabar baik dan bahagia datang dari salah satu punggawa andalan timnas Indonesia, Tom Haye. Dikabarkan klub raksasa Jerman saat ini Bayern Munchen terang-terangan sangat berminat untuk menggunakan jasanya dan akan menawarkan kontrak jangka panjang dengan nilai ratusan miliar rupiah. Jadi doa aku ke depannya. Faktanya teka-teki masa depan Tom Haye mulai terkuak jelang penutupan bursa transfer. Ada klub top Eropa yang terang-terangan beri lampu hijau. Ini dia klub yang dimaksud. Wow! King Salman Raja Arab Saudi terkejut mendengar berita ini dan segera panggil Roberto Mancini dan timnas Arab Saudi agar waspada dan hati-hati serta tidak anggap remeh timnas Indonesia kalau tidak ingin bernasib sama seperti tim sepak bola peringkat 1 FIFA Argentina. Jadi dugaanku saat ini,
Di sisi lain, Mancini dapat bocoran mood Shin Tae-yong sedang naik dan siap bombardir timnas Arab Saudi 5 gol tanpa balas. Waduh, auto ketar-ketir nih Arab Saudi. Begini kronologis lengkapnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri sudah buka suara soal susunan pemain Garuda Nusantara untuk laga kontra Korea Selatan. Timnas Indonesia U20 sedang berada di Korea Selatan untuk mengikuti turnamen mini bertajuk Seoul Earth on Ushchuk 2024. Sejauh ini, skuad asuhan Indra Syafri telah melakoni 2 laga dengan menghadapi Argentina dan Thailand yang berakhir berkebalikan. Mereka berhasil menciptakan kejutan dengan meraih kemenangan 2-1 atas Argentina pada Rabu (28 Agustus 2024) lalu. Namun Garuda Nusantara justru tumbang dengan skor 0-2 ketika menghadapi Thailand dalam partai kedua yang dilangsungkan Jumat (30 Agustus 2024) kemarin. Dalam kedua partai tersebut, Indra Syafri melakukan 5 perubahan dalam susunan pemain utamanya. Bahkan ketika sudah tertinggal, Indra justru memberi kesempatan kepada para pemain yang belum mendapatkan kesempatan tampil. Dalam konferensi pers seusai laga kontra Thailand, sang pelatih asal Sumatera Barat mengatakan bahwa dirinya memang sengaja melakukan itu. Dia menuturkan bahwa dirinya memang memperlakukan turnamen ini sebagai persiapan untuk meramu tim terbaik pada kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang bakal diselenggarakan pada akhir September nanti. Namun Indra Syafri telah berjanji untuk menurunkan susunan pemain terbaiknya ketika Garuda Nusantara bermain menghadapi Korea Selatan nanti. Kami punya waktu 1 hari istirahat dan mempersiapkan diri melawan Korea dan kami akan memberikan susunan pemain terbaik, kata Indra Syafri. Laga tersebut akan diselenggarakan pada Minggu (1 September 2024) esok. Asisten pelatih baru Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, mengaku terkejut melihat kemampuan yang dimiliki para penyerang skuad Garuda. Pelatih Shin Tae-yong secara resmi menunjuk Yeom Ki-hun sebagai asisten khusus striker terbarunya jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mantan pemain Korea Selatan itu mengemban tugas dalam memoles Ramadan Sananta dan kolega supaya bisa menjelma menjadi predator mematikan di lini serang Timnas Indonesia. Sesi pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia sejak Jumat (30 Agustus 2024) menandakan sebagai pertemuan perdana asisten teranyar itu dengan para penggawa Garuda. Saat ditemui awak media, Yeom Ki-hun mengaku terkejut dengan kemampuan yang dimiliki anak asuh Shin Tae-yong tersebut. Asisten pelatih khusus striker itu menyebut bila dirinya tidak menyangka jika para lini serang Timnas Indonesia memiliki power tendangan yang bagus. Jujur menurut saya, tadinya saya pikir para striker Timnas Indonesia kurang power, ujar Yeom Ki-hun di lapangan Senayan Sabtu (31 Agustus 2024). Ternyata power dan fisikal sudah ada, katanya seraya menambahkan. Kendati begitu, ia menjelaskan bahwa para striker Timnas Indonesia masih memiliki kekurangan, salah satunya terkait keseimbangan tubuh. Yeom Ki-hun mengatakan bahwa kurangnya keseimbangan yang dimiliki para penyerang skuad Garuda membuat acap kali kehilangan bola. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara memakainya. Balance-nya yang agak kurang dan agak jelek, jelas Yeom Ki-hun. Jadi sering kehilangan bola. Dan setelah terima bola juga, mereka tidak tahu caranya, makanya sering hilang bola, lanjutnya. Meski begitu, asisten pelatih baru Shin Tae-yong itu mengaku jika sudah melakukan evaluasi selama 2 hari pemusatan latihan.
Pelatih timnas Indonesia Sintayong punya modal penting jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah 3 bek andalan Garuda tampil reguler di kasta teratas Eropa. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tampil di putaran ketiga zona Asia bulan depan. Tergabung di grup C, skuad Garuda harus menghadapi sejumlah tim kuat benua kuning seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, serta Cina. Bagi timnas Indonesia, ini merupakan kali pertama tim merah putih bisa melangkah jauh hingga putaran ketiga kualifikasi. Menghadapi Arab Saudi pada partai pembuka, pelatih Sintayong resmi memanggil 26 pemain yang bakal jadi andalan timnas Indonesia. Menariknya, dari daftar pemain yang dipanggil tersebut, terdapat 3 bintang dari Liga Eropa yang punya rapor mentereng musim ini. Mereka adalah Calvin Verdon, Jay Itzes, serta Sandy Walsh yang sama-sama mentas di kasta teratas benua Eropa. Bahkan, ketiga pemain tersebut mendapat menit bermain cukup banyak serta kerap jadi starter dalam beberapa laga. Melansir dari Transfermarkt, diketahui bahwa Calvin Verdon tak pernah sekalipun absen memperkuat NEC Nijmegen dalam 3 pertandingan Eredivisie. Berikutnya, Jay Itzes, pemain berusia 24 tahun ini juga tampil solid di kasta teratas Liga Italia bersama Venezia FC dengan torehan 3 pertandingan dan mencetak 1 gol. Terakhir adalah Sandy Walsh. Meski tak menit bermainnya tak sebanyak 2 nama sebelumnya. Namun bek berusia 29 tahun juga merupakan salah satu pilar penting buat KV Mechelen di kasta teratas Liga Belgia. Lantas dengan penampilan impresif para bek timnas Indonesia di kasta teratas Eropa tersebut, mampukah mereka membawa skuad Garuda raih poin di 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026? Menarik dinantikan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berbicara soal kualitas Roberto Mancini, ex-pelatih timnas Italia dan Inter Milan yang kini menangani Arab Saudi. Skuad Garuda akan melawat ke Jeddah untuk pertandingan pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini merupakan penampilan pertama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia untuk putaran ketiga. Sebelumnya, Indonesia tidak pernah melangkah sejauh ini dalam kualifikasi Piala Dunia pada edisi berapapun. Lawan pertama pun langsung sulit, yaitu Arab Saudi yang merupakan salah satu tim terbaik di Asia. Mereka pun telah berupaya untuk meningkatkan kualitas skuad dengan mendatangkan pelatih sehebat Roberto Mancini. Sebagai informasi, Mancini adalah pelatih asal Italia yang mengantarkan timnas Italia menjadi juara pada Euro 2020 di musim panas 2021 lalu. Dia juga pernah menangani Inter Milan dan Manchester City yang dibawanya meraih gelar juara Premier League pada musim 2011-2012 silam. Berhadapan dengan pelatih sekelas Mancini, Sintayong mengaku tidak gentar dan dia meyakini ada kemungkinan untuk mengalahkan Arab Saudi karena bola itu bundar. Pelatih Mancini memang pelatih terbaik. Apalagi di bawah naungannya, timnas Arab Saudi berinvestasi banyak, kata Sintayong dalam latihan timnas Indonesia di Senayan, Jakarta, Sabtu (31 Agustus 2024 sore waktu Indonesia Barat. Pastinya kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Sampai selesai pertandingan, apalagi away, kita harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik, sambungnya. Selain menghadapi Arab Saudi, timnas Indonesia juga akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Media Vietnam Sohav menyoroti langkah timnas Malaysia akan meniru cara timnas Indonesia yang terbukti berprestasi di berbagai kelompok umur. Di level senior, timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia yang mewakili ASEAN tergabung di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Sementara di level U23, Timnas Indonesia U23 sukses lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 dan babak playoff untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Sedangkan di level U19, Timnas Indonesia U19 berhasil menjadi juara Piala AFF U19 2024 usai mengalahkan Thailand di final 1-0. Bahkan Timnas Indonesia U20 telah membuat sejarah dengan menekuk negara juara dunia, Argentina dengan skor 2-1 di turnamen Seoul On Ushjup 2024 yang memainkan skuad U20. Berkat prestasi di atas, banyak negara sepak bola lain di Asia Tenggara yang menganalisis kemajuan Indonesia untuk menemukan faktor-faktor yang bisa dijadikan pembelajaran. Tak terkecuali Timnas Malaysia dikabarkan juga ingin membangun rencana serupa seperti yang dilakukan Timnas Indonesia. Yang pertama, Timnas Malaysia berencana merekrut pelatih yang juga berasal dari Korea Selatan, seperti yang dilakukan Timnas Indonesia dengan Shin Tae-yong. Setelah berpisah dengan pelatih Kim Pen-gon, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dengan cepat mengincar pelatih ex-pelatih Vietnam Park Hang-seo. Menurut media Vietnam, Sohaven, jika hal serupa dilakukan oleh Malaysia, maka tantangan The Golden Start julukan Timnas Vietnam dalam waktu dekat akan meningkat signifikan. Karenanya media Vietnam ini terkesan ketakutan dan mengingatkan agar Timnas Vietnam lebih berhati-hati lagi ketika bertemu Timnas Indonesia atau Malaysia. Seakan tak mau kalah dengan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Roberto Mancini langsung menggodok para pemain Timnas Arab Saudi di latihan pertama. Hal itu dilakukan Roberto Mancini jelang Timnas Arab Saudi menjamu Timnas Indonesia pada matchday pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, duel Timnas Indonesia versus Arab Saudi bakal berlangsung di King Abdullah Sport City, Jeddah pada Jumat (6 September 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Shin Tae-yong lebih dulu melatih para pemain Timnas Indonesia di lapangan ABC, Senayan, Jakarta pada Jumat (30 Agustus 2024) sore waktu Indonesia Barat. Latihan pertama Timnas Indonesia itu hanya diikuti oleh 12 pemain yang berkarier di Liga 1, sementara 14 pemain abroad lainnya masih di luar negeri. Ke-12 pemain Timnas Indonesia itu akan berangkat ke Arab Saudi pada Minggu (1 September 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara untuk pada pemain abroad akan langsung bergabung latihan di Arab Saudi. Seakan tak mau kalah oleh Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Roberto Mancini juga memimpin latihan pertama The Green Falcons julukan Timnas Arab Saudi. Menurut laporan resmi Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF), latihan tersebut disaksikan langsung oleh para petinggi SAFF. Sebut saja seperti Ketua Dewan Direksi SAFF Yasser bin Hasan Al-Mishal dan Sekretaris Jenderal SAFF Ibrahim Al-Qasim. Adapun latihan pertama Timnas Arab Saudi itu digelar tak jauh dari stadion utama untuk laga melawan Timnas Indonesia. Timnas akan melanjutkan program persiapannya besok malam Sabtu dengan sesi latihan malam tertutup di Stadion Cadangan Kota Olahraga Raja Abdullah pada pukul 7 malam, tulis SAFF. Teka-teki masa depan pemain Timnas Indonesia, Tom Haye mulai terkuak jelang penutupan bursa transfer setelah klub top Eropa secara terang-terangan memberi lampu hijau. Sejak tak memperpanjang kontraknya bersama SC Heerenveen yang berakhir pada 30 Juni 2024 lalu, Tom Haye masih belum memiliki klub hingga artikel ini ditulis.
Gelandang berusia 29 tahun ini ingin mencari tempat baru setelah mencatatkan 7 gol dan 13 assist dari 86 penampilan selama berseragam SC Heerenveen. Belakangan ini ada beberapa klub papan atas Eropa yang diisukan ingin mendatangkan Tom Haye dengan status bebas transfer seperti Como 1907, Besiktas, Sivasspor, hingga NAC Breda. Bahkan pemain berjuluk Profesor itu dilaporkan diminati oleh klub langganan Liga Champions asal Kroasia, Dinamo Zagreb. Pembicaraan terakhir sedang diadakan dan topik pembicaraan di Maksimirska 128 (markas Dinamo Zagreb) adalah Tom Haye yang berusia 29 tahun, tulis media Kroasia, Sport.hr. Selain itu, media Inggris Sky Sports mengabarkan bahwa sang bintang timnas Indonesia itu ditawar oleh klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United. Oxford United membuat penawaran untuk Haye yang bebas agen, tulis Sky Sports pada Kamis (29 Agustus 2024). Oxford United sendiri merupakan klub yang dimiliki pengusaha ternama Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakri. Ada wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand yang lebih dulu merapat ke Oxford United beberapa waktu lalu. Sebelumnya, klub top Eropa yakni Sevilla sempat secara terang-terangan ingin mendatangkan pemain timnas Indonesia. Jose Maradel Nido Carrasco mengklaim bahwa Sevilla memiliki tim pencari bakat internasional yang siap memantau pemain di seluruh dunia. Bahkan ia tak sungkan memberi lampu hijau untuk pemain Indonesia. Shin Tae-yong memiliki kabar yang bisa mendongkrak kondisi psikologisnya jelang timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan memulai petualangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan September ini. Mereka tergabung dalam grup C bersama Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina. Laga pertama adalah menghadapi Arab Saudi. Timnas Indonesia akan melawat ke Jeddah, Arab Saudi untuk pertandingan pertama yang akan diselenggarakan pada Jumat (6 September 2024) dini hari pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Arab Saudi merupakan salah satu negara terkuat di Asia dengan berada di peringkat ke-56 dalam ranking FIFA terkini. Mereka juga telah berupaya meningkatkan kualitas dengan menyewa Roberto Mancini sebagai pelatih sejak Agustus tahun lalu. Pada 2021, dia membawa timnas Italia menciptakan kejutan dengan meraih gelar juara Piala Eropa alias Euro 2020. Namun bersama dengan Arab Saudi, Mancini tidak memiliki rekam jejak baik. Dia mengawali eranya dengan 2 kekalahan beruntun dengan skor 1-3 kontra Costa Rica dan 0-1 dari Korea Selatan pada September 2023. Tren buruk Arab Saudi bersama Mancini ini seolah menjadi kabar baik bagi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang akan menjadi lawan berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengincar 3 poin dari Jeddah mungkin terlalu sulit, namun tidak mustahil bagi timnas Indonesia. Kendati begitu, target realistisnya tentu adalah untuk mengamankan 1 poin.